Adik-adik kelas 6 SD dan 9 SMP sudah melaksanakan tes kemampuan akademik atau TKA. Secara nasional, hasilnya bisa dibilang jeblok, yaitu rata-rata nilai matematika 40 dan nilai bahasa Indonesia 60. Bagaimana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan hasil ini? Lalu kritik apa saja yang muncul di balik nilai TKA yang masih jeblok? Pada Selasa 26 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan rata-rata nilai matematika jenjang SD sebesar 42,41 dan SMP sebesar 40,34. Sementara itu, rata-rata nilai bahasa Indonesia jenjang SD mencapai 60,14 dan SMP sebesar 60,83. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan hasil TKA menjadi alat evaluasi mutu pendidikan. Evaluasi kualitas pendidikan tersebut dilakukan melalui 5 data terintegrasi, yakni profil kemampuan literasi dan numerasi murid, validasi nilai rapor, pemerataan kompetensi akademik, evaluasi kurikulum, serta referensi objektif untuk seleksi penerimaan murid baru. Tony menegaskan bahwa TKA tidak dimaksudkan sebagai alat pelabelan sekolah, pemerintah daerah, ataupun murid, melainkan sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Pada sistem penerimaan murid baru jalur prestasi jenjang SMP dan SMA tahun ini, hasil TKA tiap murid akan menjadi salah satu pertimbangan selain nilai rapor dan piagam prestasi non-akademik. Murid dengan nilai TKA tinggi berpotensi memperoleh keuntungan lebih untuk masuk sekolah negeri. Terkait hasil rata-rata TKA SD dan SMP, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai hasil TKA yang masih jauh dari harapan disebabkan banyak faktor, mulai dari mutu pembelajaran, kompetensi guru, fasilitas belajar di rumah dan sekolah, hingga dukungan orang tua, yang menyarankan dana pendidikan lebih difokuskan pada fasilitas belajar dan memastikan perekrutan guru terbaik. Terkait persoalan guru, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qodir menyebut persoalan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada guru. Ia justru mempertanyakan sejauh mana negara telah menyiapkan ekosistem pendidikan yang berkualitas. Dudung mengungkapkan transformasi perguruan tinggi untuk menyiapkan calon guru berkualitas belum maksimal, sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas, serta banyak guru belum sejahtera. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut bermuara pada kualitas pendidikan nasional yang belum optimal. Dudung juga menegaskan bahwa kondisi ini menjadi alarm serius. Jika tidak ditindaklanjuti dengan transformasi atau langkah revolusioner di bidang pendidikan, Indonesia dinilai akan kesulitan memanfaatkan bonus demografi 2030 dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Adapun TKA bukan syarat kelulusan siswa kelas 6 SD maupun kelas 9 SMP. Kelulusan sepenuhnya ditentukan satuan pendidikan berdasarkan nilai rapor, tugas, dan ujian sekolah, bukan hasil TKA. Kemendikdasmen menegaskan fungsi utama TKA sebagai pemetaan mutu pendidikan dan sifatnya tidak wajib. Selain itu, hasil TKA akan dirangkum dalam bentuk rapor nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya melalui jalur prestasi. Sahabat Kompas, apakah nilai rata-rata TKA SD dan SMP yang masih rendah ini bisa menjadi momentum reformasi pendidikan? Dan apakah anggaran pendidikan benar-benar akan difokuskan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah?